Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap lindungan Tuhan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nada Damai Aska. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian semangat selalu ya. Dan tetap di rumah saja, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker maupun mencuci tangan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang modifikasi evaluasi pembelajaran dalam pendidikan inklusif. Nah, sebelumnya saya tidak menjelaskan sendiri, namun nanti akan dijelaskan juga oleh teman saya, yaitu Anindya Nur Amalia. Nah, langsung saja masuk pada materinya, yaitu modifikasi evaluasi pembelajaran. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak modifikasi itu apa? Ya, modifikasi itu adalah bagaimana cara kita menemukan atau memberikan bahan ajar yang tepat dalam pendidikan inklusif sesuai dengan kemampuan individu atau pendekatan individual. Nah, ini bisa diartikan bahwa modifikasi ini merupakan suatu bahan ajar atau sekumpulan bahan ajar yang kita buat untuk pendidikan inklusif yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing nantinya dalam peserta didik. Nah, evaluasi pembelajaran sendiri ini adalah suatu komponen yang berkaitan dengan proses pelaksanaan dalam perencanaan pembelajaran sehingga dapat menghasilkan data yang dapat melihat kemampuan masing-masing siswa. Nah, ini dimaksudkan agar evaluasi pembelajaran ini merupakan perangkat penilaian di dalam bahan ajar tersebut. Namun, di dalam pendidikan inklusif sendiri ini diartikan bahwa evaluasi ini, penilaian ini akan memenuhi atau memberikan kebutuhan yang sesuai dengan karakteristik pada siswa masing-masing atau pada anak yang memiliki hambatan masing-masing yang sesuai dengan kebutuhan mereka seperti apa. Nah, jadi itu adalah modifikasi, pengertian dari modifikasi atau evaluasi pembelajaran. Nah, jadinya dapat disimpulkan bahwa modifikasi evaluasi pembelajaran ini itu adalah suatu proses penilaian yang nantinya telah diselenggarakan oleh kurikulum pada umumnya untuk melihat kompetensi yang ada pada diri peserta didik. Nah, sehingga di dalam pendidikan inklusif ini proses penilaian itu dapat dilaksanakan dengan sistem yang fleksibel. Nah, dalam artiannya itu apa? Menggunakan pola nilai yang sesuai dengan karakteristik siswa. Selanjutnya, bagaimana proses perencanaan evaluasi pembelajaran pada anak ABK atau anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi ini bisa dimasukkan pada prinsip penilaian pada anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah penilaian terhadap ABK ringan yang mengikuti kurikulum umum dalam menggunakan kriteria penilaian reguler sepenuhnya. Nah, ini dimaksudkan agar tetap pola penilaian ini nanti pada ABK ini tetap mengikuti kurikulum yang ada, namun disesuaikan dengan kebutuhannya anak-anak bagi ABK seperti itu. Lalu yang kedua adalah penilaian terhadap ABK sedang yang menggunakan kurikulum modifikasi sistem penilaiannya menggunakan perpaduan antara sistem penilaian umum dan sistem penilaian individu. Nah, dalam artian apa? Pola penilaian ini nantinya bagi anak ABK ini itu dapat dibedakan menjadi penilaian umum maupun penilaian individual. Nah, diartikan bahwa penilaian umum ini itu mencakup keseluruhan, mencakup bagaimana karakteristik siswa, kemampuan siswa seperti itu. Namun pada penilaian individual, nah penilaian individual ini itu dimaksudkan pada pola penilaian yang untuk mengetahui apa hambatan yang dimiliki oleh siswa gitu. Apakah ada kemajuan atau memang hanya berhenti di situ saja. Nah, ini bisa dilihat di dalam penilaian individual. Nah,
Penilaian umum maupun penilaian individual ini tentunya berbeda ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa penilaian umum ini itu mencakup keseluruhan pada umumnya pada kesesuaian kurikulum, namun pada penilaian individual ini dimaksudkan untuk diri pada siswa tersebut, pada individu tersebut, seseorang tersebut, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga ini adalah penilaian terhadap ABK berat pada sekolah inklusif, sehingga menggunakan kurikulum yang diindividualisasikan atau sistem penilaiannya ini menggunakan norma penilaian individual yang didasarkan pada tingkat daya serap yang didasarkan pada baseline seperti yang diterapkan pada sekolah khusus. Nah, jadi ini dimaksudkan adalah bila pada anak yang memiliki hambatan yang sangat berat atau memiliki ketidakmajuan gitu pada ABK tersebut, maka ini dimaksudkan di dalam kategori ABK berat. Nah, sehingga pola penilaiannya ini pun juga pola penilaian yang secara khusus yang nantinya akan dibuat secara individu oleh sekolah masing-masing, sehingga tetap nanti pola penilaiannya akan mengacu pada kurikulum, namun tetap juga difokuskan kepada diri sendiri, sehingga nantinya pola penilaian ini akan berbeda dari anak-anak pada hambatan yang lainnya, seperti itu. Nah, lalu yang keempat, ini sistem laporan penilaian ini menggunakan penilaian kuantitatif bagi ABK, sehingga harus dilengkapi dengan deskripsi naratifnya untuk menghindari kekaburan dan mempertegas jenis dan kualitas kompetensi yang lebih dikuasai oleh anak. Nah, ini nantinya sistem laporan penilaian bagi anak ABK ini itu bersifat penilaian kuantitatif, sehingga ini nantinya akan lebih memperjelas kompetensi yang dimiliki anak-anak yang memiliki hambatan seperti itu. Nah, lalu pada teknik penilaian pembelajaran bagi ABK, bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, sebenarnya di dalam teknik penilaian ini pada pendidikan inklusif atau bagi anak ABK ini digolongkan, dikategorikan pada teknik penilaian pada umumnya, pada anak-anak yang lainnya. Jadi terdapat 7 penilaian yang dapat digunakan pada pendidikan inklusif ya, yaitu yang pertama penilaian unjuk kerja, penilaian sikap, penilaian tertulis, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian portofolio, dan penilaian diri. Namun dikhususkan pada pendidikan inklusif atau bagi anak ABK ini penilaian ini tuh dapat dilakukan mencakup aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Jadi tetap pola penilaian ini nantinya, teknik penilaian ini nantinya itu juga termasuk pada penilaian pada anak-anak yang umumnya gitu. Jadi proses penilaiannya nantinya itu bersifat tidak terbatas atau tes formatif maupun sumatif. Nah, di dalam pendidikan inklusif sendiri dan maupun teknik penilaian bagi anak ABK tersebut itu dikhususkan juga menggunakan jenis tes yang tes tertulis maupun non tes seperti itu. Jadi teknik-teknik penilaian di dalam anak ABK ini, di dalam anak yang memiliki hambatan ini seperti teknik penilaian pada umumnya, namun memang dikategorikan saja pada anak ABK yang memiliki ABK berat, ABK ringan ataupun ABK sedang seperti itu. Jadi dapat dikategorikan seperti individu sendirinya seperti itu. Nah, jadi itu tadi adalah penjelasan dari saya, yaitu modifikasi evaluasi pembelajaran dengan teknik penilaian. Nah, selanjutnya akan dijelaskan lagi lebih lanjut untuk modifikasi evaluasi pembelajaran ini oleh teman saya, yaitu Anindya Nur Amalia. Halo teman-teman, saya Anindya Nur Amalia
akan melanjutkan pembahasan atau pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu Nada Damai Aska, yang kami bahas terkait modifikasi evaluasi pembelajaran pada sekolah inklusif. Nah, sebelumnya teman saya telah membahas terkait pengertian evaluasi pembelajaran dalam sekolah inklusif, kemudian ada prinsip evaluasi pembelajaran, dan kemudian ada teknik evaluasi pembelajaran dalam sekolah inklusif. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait proses pelaksanaan evaluasi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus pada sekolah inklusif. Nah, di sini tentunya kita tahu bahwasanya proses pelaksanaan evaluasi di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif tentunya tetap disesuaikan oleh kurikulum yang dilaksanakan oleh sekolah tersebut. Nah, misalnya seperti ini, apabila sekolah tersebut memakai kurikulum umum, maka proses evaluasinya juga disesuaikan dengan kurikulum umum tersebut. Nah, kemudian untuk sekolah yang melaksanakan kurikulum modifikasi, yang kita tahu bahwa kurikulum modifikasi itu terdapat ada modifikasi substitusi, ada duplikasi, ada modifikasi, dan kemudian ada omisi. Nah, di situ maka untuk sekolah tersebut dalam pelaksanaan evaluasinya juga harus disesuaikan dengan kurikulum modifikasi, dan yang kemudian ada kurikulum yang diindividualisasi. Nah, di mana di sini proses evaluasinya juga disesuaikan oleh kurikulum tersebut. Nah, biasanya dalam proses evaluasi yang diindividualisasi ini harus ada kesepakatan antara guru dan siswa. Nah, biasanya untuk kurikulum yang diindividualisasi ini dilaksanakan bagi anak berkebutuhan khusus berat, karena dalam hal ini komunikasi antara guru dan siswa tersebut juga harus terjalin cukup intens, dan bahkan evaluasinya pun juga dibedakan, karena kita tahu bahwasanya ABK itu memiliki tingkatan masing-masing antara ringan, sedang, dan berat. Maka dari itu untuk evaluasinya pun untuk yang berat lebih sulit daripada yang ringan maupun sedang. Seperti itu, teman-teman. Jadi intinya dapat disimpulkan bahwasanya proses pelaksanaan evaluasi pembelajaran dalam sekolah inklusif dalam pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh sekolah tersebut. Baik sekolah tersebut mengenakan kurikulum pada umumnya, kurikulum modifikasi, bahkan kurikulum yang diindividualisasi, di mana proses evaluasi ini sangat menunjang hasil belajar siswa dan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan siswa dalam belajar tentunya. Nah, si siswa ini siapa? Si siswa ini adalah siswa yang mengalami hambatan belajar atau siswa dengan berkebutuhan khusus yang melaksanakan sebuah pendidikan dalam lingkup sekolah inklusif atau sekolah pada umumnya. Nah, selanjutnya terkait modifikasi evaluasi pembelajaran dalam sekolah inklusif, saya akan membahas terkait bentuk pelaporan hasil evaluasi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus pada sekolah inklusif. Nah, di sini kita tahu sebelumnya bahwa saya sudah menjelaskan bagi proses pelaksanaan evaluasinya tetap disesuaikan pada bentuk kurikulum yang dilakukan oleh sekolah tersebut. Baik sekolah tersebut melaksanakan kurikulum pada umumnya, ataupun kurikulum yang telah dimodifikasi, ataupun kurikulum yang telah diindividualisasikan. Nah, ketiga hal tersebut berbeda atas hasil pelaporan hasil evaluasinya. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama terkait bagi siswa yang menggunakan model rapot reguler atau rapot pada sekolah umum, dan dalam hal ini mereka menggunakan kurikulum pada umumnya atau menjalankan kurikulum pada umumnya. Nah, biasanya di sini hasil pelaporan bagi siswa ABK pun tetap disesuaikan oleh rapot anak pada umumnya, di mana rapot tersebut tetap mengarah pada ranah kognitif atau pengetahuan siswa, afektif atau sikap siswa, bahkan psikomotor atau keterampilan siswa yang mencakup secara keseluruhan yang telah dirangkum jadi satu dalam bentuk rapot yang kita tahu rapot anak pada umumnya ya saat ini. Nah, biasanya untuk siswa-siswa yang mengalami hambatan tersebut yang mendapatkan hasil pelaporan dalam bentuk
rapot reguler ini biasanya anak-anak yang mengalami hambatan ringan. Nah, karena mereka bisa menyesuaikan dalam bentuk pembelajaran pada sekolah pada umumnya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, bagi siswa yang menggunakan model kurikulum yang dimodifikasi, maka rapot yang digunakan atas hasil evaluasi pembelajarannya di sini menggunakan rapot reguler atau rapot pada umumnya. Sebelumnya sudah saya jelaskan bentuknya seperti apa, namun dilengkapi oleh sebuah narasi. Nah, narasi di sini untuk apa? Narasi di sini untuk menjelaskan dan memberikan detail bahwasanya terkait perkembangan siswa tersebut dalam belajar di sekolah inklusif atau sekolah pada umumnya yang menjalankan program sekolah inklusif. Nah, dengan adanya narasi tersebut, maka orang tua bahkan guru pun mampu untuk menilai atau mengetahui tingkat keberhasilan anaknya dalam belajar. Nah, tentunya anak atau siswa tersebut termasuk dalam siswa dengan hambatan atau siswa dengan berkebutuhan khusus. Untuk itu, dengan adanya hasil ini, maka di kemudian hari untuk orang tua maupun guru dapat meningkatkan cara mereka untuk melakukan sebuah pengajaran bagi si siswa yang mengalami hambatan ini. Namun tetap disesuaikan oleh potensi atau hambatannya masing-masing. Karena dalam hal ini untuk hasil belajar bahkan evaluasi pembelajarannya pun bergantung bagaimana cara kita mengajar bagi anak-anak yang mengalami hambatan tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada bagi siswa yang melaksanakan kurikulum yang diindividualisasikan. Nah, di sini pelaporan bentuk hasil evaluasinya itu dilaksanakan dalam bentuk rapat kuantitatif. Rapat kuantitatif ini dalam bentuk angka. Kemudian diberikan sebuah narasi. Nah, kurang lebih bentuknya sama seperti rapot pada kurikulum modifikasi, namun dalam kurikulum yang diindividualisasikan ini bentuk rapotnya itu lebih spesifik, jadi lebih dalam karena biasanya rapot ini ditujukan bagi anak-anak yang mengalami hambatan berat sehingga narasinya lebih panjang dibandingkan angka yang ditetapkan untuk mempermudah orang tua dalam mengetahui hambatan bahkan keberhasilan siswa yang mengalami keterlambatan atau hambatan tersebut dalam belajarnya. Jadi, secara keseluruhan terkait modifikasi evaluasi pembelajaran dalam sekolah inklusif atau pendidikan inklusif, maka modifikasi evaluasi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus dapat dilakukan dengan berbagai teknik penilaian yang disesuaikan dengan anak pada umumnya dengan cara mempertimbangkan teknik yang sesuai dengan karakter anak berkebutuhan khusus seperti penentuan bobot soal, bahkan hal yang diberikan akan lebih ringan daripada siswa umumnya. Jadi untuk evaluasi dalam hal ini, terkhususnya dalam anak berkebutuhan khusus, diusahakan bentuk evaluasinya lebih ringan daripada anak pada umumnya. Hal ini dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan siswa dalam belajar di sekolah pada umumnya demi tercapainya sebuah pemerataan pendidikan. Sekian, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait modifikasi evaluasi pembelajaran pada pendidikan inklusif. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.